Mas Alcin, saya pernah Ya, baca di buku ya, kalau dalam ilmu fungsi kan itu kan ada 3 faktor yang saling ya, mendukung. Nah, kalau salah satu faktor itu yang kurang bagus, ya kalau faktor langit atau manusianya kita bisa siasati dengan hmm, sifat, atau kita bisa adaptasi dengan lingkungan ya. Tapi kalau tanah, kalau sudah kurang bagus itu, apakah kita harus pindah gitu? Apakah ya, kita apa kalau misalnya bisa disiasati pun itu apakah maksimal kalau mau ya. disiasati? Baik, Pak Aldus, mungkin saya jawab dengan perspektif yang agak sedikit berbeda, Pak ya. Jadi kita mengenal ada 3 pilar rezeki, Pak. Yang pertama itu Tiancai, Pak. Tiancai itu berhubungan dengan rezeki dari langit atau dari surga atau dari Tuhan, ya. Dan itu tidak bisa dikontrol oleh manusia, Pak. Karena itu adalah hak otoritas Tuhan mau memberikan seberapa kepada manusia. Kita kadang lihat ada manusia yang tanpa kerja keras, ya tanpa kita bersusah payah bisa dapat yang banyak. Ada yang udah kerja tapi dapatnya kok baru cuma cukup. Tapi kalau kurang tidak, orang bekerja pasti cukup ya. Nah, itu kalau kita bicara Tiancai, Pak. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang rencai. Ya, rencai itu berbicara tentang nasib saya sebagai manusia. Saya lahir di keluarganya siapa, saya lahir di lingkungannya seperti apa, saya lahir sebagai siapa, ya itu kita tidak bisa kontrol, Pak. Dan itu juga bagian dari rezeki kita sebagai manusia, Pak. Nah, yang ketiga adalah Ticai, Pak. Ticai ini berhubungan sama lingkungan kita tinggal. Kalau bicara soal bangunan, pertama tentang lokasi. Kedua, kalau bangunannya soal tata ruangnya. Nah, dari ketiga pilar ini, Pak, Tiancai, rencai ya, itu tidak bisa kita kontrol, Pak. Karena itu sudah bawaan, dan kalau rencai itu bawaan, kalau Tiancai itu adalah haknya Tuhan. Yang kita bisa kontrol tuh Ticai-nya ini, Pak Ardus. Ticai itu, jadi gini, Pak, kalau suatu tanah ya, itu pasti punya nilai bagi seseorang. Saya katakan nilai punya lebih atau negatif bagi seseorang, karena dimanapun tanah itu semua baik prinsipnya, Pak. Ciptaan Tuhan itu semua baik. Yang jadi masalah sebetulnya tidak tiap kafling itu selaras dengan kita, Pak, energinya. Nah, jadi sangat penting ketika kita khususnya untuk bangun rumah tinggal. Yang pertama yang kita pilih bukan rumahnya dulu, Pak, tapi pilih tanahnya dulu, kaflingnya. Kaflingnya hadap kemana, lingkungannya bagaimana. Nah, itu dikatakan sebagai potensi energi dasar, Pak. Ya, kalau energi dasarnya kalau dihitung sudah lebih dari 60, nggak perlu tinggi-tinggi, Pak, lebih dari 60 itu sudah bagus, Pak. Bahkan sebetulnya kalaupun terpaksa, misalnya angka tanah, dasar tanahnya itu cuma sekitar 35, 40, itu nggak apa-apa, Pak. Nah, nilai ini angka dasar. Kemudian nilai ini bisa berubah seiring dengan desain bangunannya, Pak. Kalau desainnya dengan tata feng shui yang baik, ya kan, maka potensi yang 60 ini bisa meningkat jadi 75, 80, apa 85. Tapi kalau 90, 100, saya pribadi sih jarang memberi nilai-nilai segitu. Saya biasa beri nilai 80, udah nilai yang sangat istimewa. Ya. Nah, demikian juga yang 40 atau 35. Ya, kalau itu sampai kita terpaksa kali mau nggak mau harus pakai itu, ya kita maksimalkan supaya nilainya bisa di atas 65 dengan pendekatan feng shui untuk tata ruangnya. Namun sebaliknya juga, Pak, kafling yang nilai energinya sudah di atas 60, namun kalau pengelolaannya feng shui-nya salah, itu bisa turun, Pak. Mungkin Pak Aldus pernah lihat ya, Pak, ya, kasus-kasus tertentu, misalnya ada rumah yang habis direnovasi sebelumnya ini
keluarga ini hidup sangat baik, pekerjaan baik, kesehatan baik, tapi setelah direnovasi ya kan bukannya baik tapi menurun Pak. Nah, itu karena apa? Karena nilai dasarnya itu dirubah. Nilai dasarnya mungkin aslinya kurang tinggi, tapi karena bangunannya baik, kemudian itu terangkat. Tapi ketika renovasi mungkin penataan tata ruangnya salah sehingga nilainya turun, Pak. Ini faktor namanya cica ya Pak ya. Kalau kita bicara apa yang kita tabur sama apa yang kita tuai dulu ya. Tapi ketika saya sih bahasnya dalam Feng Shui selalu berhubungan dengan cicai Pak, yang itu ada berhubungan dengan tanah atau bumi Pak Agus.